lagi nungguin seseorang yang jago memukul alias bisa mukul, bisa gerakan. Dia jago silat dan dia juga ikon prestasi Pancasila. Mau tahu siapa dia? Tunggu ya. Oke? Lama banget dan sejam ini. A few moments later. Dan ini dia orangnya, Hanif. Wih. Halo, ini channel Gianzola namanya. Gianzola YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan like ya, karena mungkin ini channel yang berbeda dengan yang lain ya. Ya, insya Allah berbeda dong, harus beda, berani beda. Dan ini dia jagoan memukul, jagoan gerakan. Memukul hati itu lebih jago. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di Gianzola YouTube channel. Dan akhirnya ini orang-orang yang ditunggu tadi, Hanifan, pemain silat asik. yang kita tadi tunggu-tunggu, udah nunggu sejam. Macet gak? Macet, Oh, macet sekaligus. Ya, menunggu itu kan perlu kesabaran. Diuji kesabarannya tadi. Uji, mohon ini ujian ya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak Jola. Sehat-sehat, alhamdulillah tuh. Kumaha ya? Kan banyak ya sekarang lagi musim corona gitu kan. Ai kegiatan Hanif sama corona teh gimana sih? Jadi sebetulnya adalah salah satu yang merugikan ya Pak Jola. Merugikan. Pak Karena- Jola tong Pak Jola siga kolot wae Pak Jola. Padahal umurnya lebih muda daripada Hanif gitu, tapi tinggal kumisnya berewokan pangkolotnya juga. Anjir. Ini mah hanya cover cover biar pemanis. Oh, pemanis. Gimana Jadi tuh? Hanif itu latihan yang tadinya rutin. Setelah ada mendengar COVID ini dikembalikan ke rumah, latihan masing-masing. Sebetulnya emang kita diuji kemandirian kita karena juara itu perlu kemandirian yang tinggi ya. Tapi di sisi lain kita kalau latihan teknik kan harus perlu arahan pelatih. Iya benar. Berarti ngaruh juga ya di corona ini ke khususnya ke atlet silat seperti Hanif dan rekan-rekan lainnya. Pasti ada pengaruhnya gitu. 80% itu sangat berpengaruh, 80% terutama dari segi psikologis juga, karena kita butuh asupan motivasi yang kuat dari sosok pelatih, dari sosok teman-teman, karena kita tim individual tapi di sisi lain kita adalah tim Ya, tim kerja, teamwork gitu kan, butuh chemistry yang kuat gitu kan. Bagaimana caranya ingin jabar juara, jabar kahiji gitu Terus kan. saling mungkin ada senior junior saling kasih masukan. Iya, saling kasih masukan, saling memotivasi ketika satu sama lain ada yang membutuhkan motivasi. Tapi kan kalau di rumah jadinya Kadang-kadang gimana? bosan juga gitu kan. Bosan gitu kan di pasti rumah. jenuh juga ada ya. Ya, karena sosok atlet itu butuh liburan juga di sisi lain latihan gitu kan. Sekarang liburan nggak bisa, latihan ditahan gitu kan. Latihannya terus di rumah gitu. Sampai bucak bisul gitu kan. Tanya sekarang kan pasti orang-orang lah nggak banyak ketahui gitu. Ayo umur Hanif itu sebenarnya bisa 30 tahun atau masih 15 tahun kan. Tidak berkaca pada diri sendiri nih Jola ini. So, Kalau saya sendiri pasti kan udah tahu 22 tahun. Menurut sahabat Jola, Hanif sama Zola, tuan siapa? Coba tebak. Ayo komen di sini paling banyak. Karena gitu ini kan. saya belum dipotong nih. Hanif ini kelahiran tahun 97. 97 katanya. Ini Kan banyak- kelahiran tahun 93. Apaan anjing? Wah, itu hoax. 98 tinggal bukan tinggal kokolot begok gitu. Ini kan pemanis. Oh, jadi dapetin GOB juga sebagai pemanisnya ini gitu ya. Pemanis. Wah, cucok. Jadi umur 97 ya. 97 dong. Tapi dulu sebelum jadi silat pernah apa aja sih olahraga yang ditekuni? Pertama dulu kelas 5 SD, 4 SD terutama berenang di Sentrum S55. Oh, dia pernah berenang juga ikut. Berenang terbaik waktu ujian. Oh, terbaik. Kemarin kan ya, terus main bola. Main bola. Dulu main bola di Kabupaten Bandung. Sampai Danon, Suratin. Oh, pernah danon juga Suratin. Pernah, tuh saya ngamuk ya. Anak-anak ngamuk, dibobol ke orang-orang Bogor. Parah. Di mana? Di mana? Dulu saya di Rik sama Hauhata. Oh, Riksayati. Saya Sayati. Berarti sama si ini atau 97 mah yang
angkatan Danon tuh saya waktu di Uni teh kurik Hayati ke final. Saya grupnya grup C itu, grup Oh, beda ya? Beda grup. Dulu tuh sempat frustasi lah, istilahnya bukan frustasi apa ya. Saingannya loba bola tanya. Dan waktu itu kan tau lah Perbolaan gimana? Perbolaan gitu. Seperti apa gitu. Jola juga lebih tahu lah. Nah di sisi lain emang basicnya ngalah di situ sudah nama ngalah fisik. Gitu ya. Dulu Hanif kiper. Oh kiper Karena keluarga juga, kakek juga mantan Uni, pengurus Uni mantan Uni, om juga gitu kan, kakek di Uni itu Persib tahun dari 74-an kalau nggak salah 76 gitu kan. Udah ada terah untuk olahraga gitu kan. Tapi orang tua ibu dia lebih ke silat. Nah disitulah mulai persilatan Hanif. Dan yang terakhir pada tahun 2016 Hanif di balap drag race. Nah kan banyak olahraga yang dipilihnya sama Hanif. Nah sih bisa fokus di dunia silat sampai sekarang berprestasi. Kemarin juara SEA Games dapat emas, bisa ketemu presiden sama Pak Prabowo juga kan. Asik. Nah jadi ceritanya. Jadi ceritanya tuh sebetulnya Hanif itu tidak dipaksakan untuk jadi seorang pesilat. Tapi mungkin orang tua mengetahui strategi apa yang membuat anaknya itu bisa ada di lingkungan silat dan sudah menjadi darah daging gitu kan. Akhirnya setiap pertandingan, di setiap event, di setiap perkumpulan maupun perguruan, daerah atau pelatnas, Hanif selalu diajak supaya memori itu kuat bagaimana pencaksilat itu nyaman buat Hanif gitu. Akhirnya Hanif terjunlah di dunia pencaksilat, akhirnya ngikut latihan dari kelas 1 SD. Itu SD ya, pertama 1 SD itu sekitar 2004-2005an lah. Nah, setelah itu mulai pertandingan 2010 junior, pra junior lah masuknya, karena itu kelas 6 SD. Dan Hanif dari situ mulai juara gitu kan. Sebenarnya Hanif juga mungkin saya pribadi salah satu orang yang unik Jol. Karena banyak di silat juga sama, di bola banyak saingan-saingan gitu kan. Banyak saingan-saingan, tapi di sisi lain entah kenapa dari juara Popnas langsung bisa juara PON. Bisa ngeloncatin senior ketika seleksi. Itu yang membuat penakutnya mungkin rezeki dari Allah seperti itu. Mungkin bagaimana sih bisa masuk proses jadi atlet Asian Games dan jadi bisa dapat medali emas? Kan pasti saingannya kan mau ke Asian Games tuh luar biasa. Ribuan ya, lain ratusan banyak itu atlet silat yang lain. Tapi itu gimana sih bisa jadi salah satu atlet silat terbaik kalau dapat medali emas kan pasti dipilih sama pelatih kan bisa ke momen seperti itu. Perjuangan Hanif gimana sih ceritain sih? Awal mulanya sebetulnya targetnya tidak berpikir Asian Games pada kala itu ya. Saya berpikir bagaimana saya caranya masuk di World Champion 2016. Setelah juara PON itu mulailah termotivasi saya ingin jadi juara dunia termuda. Nah akhirnya kan Hanif alhamdulillah juara dunia termuda di Bali itu pada 2016. Dan disitulah ada ucapan-ucapan atau ada program-program pemerintah. Hanif baru tahu ada Asian Games 2018 itu gitu kan. Harus jadi impian nih buat Hanif gitu kan. Nah akhirnya Hanif menikmati sebuah proses itu memang panjang. Hanif harus keluar dari zona nyaman Hanif. Sebagaimana anak muda tahu sendirilah kerjaannya kan, kalau pada umumnya kita kumpul, pada umumnya kita main. Banyak pengorbanan waktu juga. Di sisi lain Hanif harus berlatih di usia 18 tahun, tinggal dari kedua orang tua, harus belajar mandiri, banyak rintangan gitu kan, banyak ujian yang harus Hanif lalui gitu. Tapi bagaimana Hanif mensiasati perjuangan itu gitu. Beda sama orang normal pada umumnya yang usia 18 tahun lagi enak-enaknya nongkrong. Betul. Main. Itu pengorbanan kita Betul. juga ya. Karena pada prinsipnya sosok atlet itu adalah orang gila, orang stres. Ngapain kalau normal ngapain kita harus latihan? Ya. Ngapain kita harus capek-capek keluarin keringat? Ngapain kita harus lari-lari berpuluh-puluhan kilo gitu kan ya? Sama aja kayak pemain bola, ngapain bola satu diuber semua banyak kan? Iya, mending bagi satu-satu bolanya ya, kan? Yang bilang juga begitu kan? Ya, cuman itulah kelebihan. Caranya gitu kan ada. Itulah kelebihan jadi sosok atlet, orang yang luar biasa, orang pilihan dari berapa juta gitu tuh penduduknya? 2 juta, hampir ya, 3 juta lah, hampir 2 juta. 2 jutaan lebih ya itu. Kita dipilih jadi sosok pejuang merah putih. Kita harus motivasi Hanif juga di Asian Games. Saya setidaknya setitik darah keringat saya menghargai atau memperjuangkan bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa sebagaimana perjuangan 1945.
itu sih. Dan alhamdulillah bisa dapat emas kan ya Asian Games ya. Alhamdulillah itu perjuangan juga sangat besar karena apa? Hanif di situ lawan-lawan senior Hanif di khususnya di luar negeri ya. Ya. Karena situ ada beberapa juara bertahan di kelas itu. Tapi di sisi lain saya berpikir ketika Asian Games itu saya tuan rumah, lebih saya diberikan tanggung jawab oleh masyarakat gitu kan. Saya harus membuat cetak sejarah. Ini Asian Games pertama pencaksilat. Bagaimana saya harus mencetak sejarah karena sejarah itu tidak akan terulang 2 kali. Ya. Terutama membahagiakan kedua orang tua yang punya mimpi cita-cita yang belum tercapai oleh beliau. Jadi dicapainya oleh anaknya gitu. ya itulah salah satu kunci niat juga bagaimana Hanif bisa mencapai titik semua itu, dan alhamdulillah Allah menjawab semua kehendak yang diberikan gitu kan. Nah, ini sebagai atlet pencaksilat ada nggak sih idola dari pesilat yang Hanif idoli senior atau dari luar negeri atau Indonesia gitu? Sebetulnya kalau dari segi idola itu sudah bawaan lahir ya. Selain diri sendiri, utamanya yang peran sangat membantu adalah sosok ayah. Ayah ya. Karena ayah sosok Yang pesilat mengenalkan juga, yang mengenalkan Hanif juga kan ya. Dia sosok Hanif juga punya tantangan bagaimana saya melewati prestasi ayah saya. Ya sebutnya mah abah, ada orang Sunda mah abah ya. Abah. Gitu. Berarti Abah. idolanya abah sendiri dan motivasinya ingin ngalahin abah sendiri. Masih ada kan? beberapa yang Ya. belum tercapai. Saya ikut 2 kali SEA Games perak perunggu gitu kan. Sedangkan abah Hanif itu 2 kali SEA Games gitu kan. Belum tercapai sama sekali. Hanif juara di SEA Games. gitu Masih kan? panjang, masih panjang prosesnya. ya. Perjalanan juga masih panjang gitu ya. Gitu kan. Bagaimana Hanif melewati lah titik prestasi abah Hanif sendiri gitu. Jadi sampai sekarang belum menyerah dan punya taktik strategi sendiri. Sebagai jiwa muda gitu kan. Masih terus bisa mengalahkan prestasi abah ya. Amin ya Allah, betul. Nah kan ini yang menarik ya dari Hanif, waktu lagi panas-panasnya politik nih ya. Kenapa sih bisa ada keinginan meluk Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Karena itu lagi panas-panasnya tuh kan situasi politik. Itu yang menarik tuh, sempat viral juga tuh Hanif itu. Sebetulnya Bisa kepikiran seperti itu. Sebetulnya itu salah satu anugerah ya dari Allah gitu kan. Saking lupa akan proses, bukan arti lupa itu karena sangat maksimal berproses. Refleks juga mungkinnya. Pertama refleks, di sisi lain juga ya sebuah gaungan untuk negeri ini gitu kan. Bagaimana ini loh kita harus bisa menyamakan antara pertarungan olahraga dan pertarungan politik itu sama saja, tidak membedakan. Kita bertarung di gelanggang seperti pilpres, kita bertarung, tapi setelah kita sudah pilpres kita bersilaturahmi. Iya. Mungkin itu manfaatnya itu adalah sebuah kunci mungkinnya dari Allah. Hanif juga nggak sadar, Jo. Ketika melakukan itu nggak sadar, ketika Hanif Berjalan sesuai di basement, arus, ya. di basement di bawah tempat Hanif istirahat, Hanif berpikir kok saya bisa melakukan itu, sampai orang tua pun bertanya-tanya. Nah Hanif mana di bisa luar melakukan gitu, di luar nalar. di luar alam bawah sadar mungkin kita Nah, kan, itu. nangkep gitu kan. Jo nangkep kata Hanif. Pas rame, nah viral benar juga kan. Hanif Pas baru nah bisa gitu kan orang. Hanif sempat enggak Kadang bingung sendiri. sempat enggak nyangka gitu kan, dikasih sama wartawan, ada tuh Mas Vicky itu dari antara Jawa Timur kan. Nif, coba lu lihat HP katanya. Hah, ada apa gitu Mas? Lu viral. Lah viral apa? Di situ Hanif kan masih bocah lah, umur 20 tahunan ya. Masih ya tidak mengerti situasi seperti itu. Ketika Hanif pulang ke mes, dilihat, lah kok followers banyak, pertama itu kan yang dirasain. Terus HP ngeheng, padahal baru beli. Nah, karena banyak perubahan notif ya. Anjir, naon iya gitu kan ya. Udahlah, ya udah nggak usah dipikirin kata itu, ya udah rezeki udah. Besoknya gitu kan diundang ke TV sampai capek lah pokoknya. Setelah 1 bulan baru sadar, udah teh ngelakukan iya, dipikir disiasati, diresapi, nah bisa ngelakukan iya gitu kan. Ya mungkin itulah udah jalannya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kita ke percintaan. Iya, berat aja.